Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, kita masih dalam tema kita nih, kasih sayang Allah lebih besar. Ya pastinya hak lebih besar adanya ya. Daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini sebelum kita masuk ke dalam tema kita lebih lanjut lagi, kita melihatnya dia cuplikan ketika anak kecil ibu ya. Sedang berdoa, kita lihat dulu. Amin, amin. Lucunya. Aku tuh sering loh guru minta didoain sama anak-anak. Nah, bener. Aku pikir kan anak-anak masih bisa tembus gitu Ya. kan, masih bersih. Bener, boleh gak sih? Hatinya masih suci, hatinya masih suci. Masya Allah. Saking sucinya tadi dia minta mobil kayaknya itu tadi. Cuman gak nyebut mereknya gitu. Baik guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam tema kita nih ya. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi belum diijabah. Minta ini, minta itu segala macam mungkin belum langsung dikabul. Bahkan ada sebuah kalimat, coba deh minta didoain sama ibu. Ya, melalui ibu mungkin akhirnya doanya diijabah. Nah ini gimana sih masalah tentang hal ini? Kasih sayang ibu dan kasih sayang Allah kepada kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam sebuah hadis Abu Hurairah riwayat dari Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna fil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan Anda dalam keadaan yakin, seyogianya mesti yakin di dalam jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa salah satu bentuk adab yang tidak baik seorang hamba adalah tatkala berdoa dia nggak yakin. Nah itu nggak boleh, itu su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau doa yakin nggak? Yakin. Yakinlah itu dijawab, sekalipun jawabannya kadang-kadang ditangguhkan. Boleh jadi nanti dipetik di akhirat. Sebagai apa? Amal saleh kita yang mengimbangi amal buruk kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa, maka boleh jadi kita menjadikan ibu sebagai wasilah. Boleh saja. Bahkan beberapa riwayat tersebut di dalam beberapa riwayat bahwa bagaimana seorang ibu ini menjadikan doa itu bagaikan petir yang menyambar langsung menuju ars Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan tidak ada orang yang hebat di bumi Indonesia ini, sebut saja itu, kecuali karena doa orang tuanya. Sehingga ajak ibu kita di dalam berdoa, rayu ibu kita untuk mendoakan kita. Maka ambil hatinya untuk bisa mendoakan kita. Di dalam hadis Mukhtarul Hadis An-Nabawi disebutkan juga bahwa seseorang itu akan terputus daripada doanya tatkala dia terputus silaturahminya kepada orang tua. Wa naudzubillah min dzalik. Bukankah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua dan ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Artinya orang tua punya peranan. Bagaimana kita bisa mendekatkan hati kita kepada orang tua? Mah, doakan saya mah biar sukses. Mah, doakan saya. Kitanya berdoa, ibu kita juga berdoa. Jangan ibu kita yang berdoa, kitanya enggak berdoa. Ibu pernah diminta oleh anaknya untuk berdoa? Sekalipun tidak diminta, doain bu. Insya Allah. Sekalipun tidak diminta. Dan seorang ibu tidak diminta, pasti berdoa untuk anaknya. Saya ingin bercerita sedikit. Ada seorang pimpinan besar di negeri kita. Katakan seorang jenderal. Saya pernah bertanya sama beliau. Pak, Bapak ini bintang sekian, apa hebatnya? Saya mau tanya kepada beliau. Ternyata tidaklah ia melaksanakan tugas kecuali ia pulang dulu ke daerahnya. Kemudian ia bersalaman, bahkan dia tidak enak hati kalau menjalankan tugas belum pamit kepada ibunya. Padahal boleh jadi ini adalah tugas negara. Boleh jadi tanpa dia minta pun dia tinggal berangkat saja. Tapi subhanallah Pak Jenderal ini datang ke ibunya. Bahkan dia bersimpuh. Dia belum bisa berangkat melaksanakan tugas sebelum mendapatkan ridho dari ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pangkat orang tua kita betapa tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berdoa dalam keadaan tidak yakin. Yang kedua, wasilahkan orang tua kita untuk bisa menyampaikan doa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar cerita Uwais Al-Qarni. Orang mana, Bu? Yang pasti bukan orang Serang. Ibu-ibu dari Serang, ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada kali Pak RT ya. Jadi Uwais Al-Qarni menggendong ibunya menuju Makkatul Mukarramah. Padahal jangkauannya sangat jauh. Dan ini hal yang hilun mustahil.
hal yang paling mustahil. Tapi buat Uwais Al-Qarni tidak ada yang mustahil. Kalau ibu sudah ada di pundak saya, subhanallah. Tidak ada yang mustahil. Kalau ibu doanya sudah menengadah 10 jarinya ke langit, tidak ada yang mustahil. Uwais Al-Qarni adalah potret masyarakat. Seyogianya dekatkan ibu kita, ambil hatinya, minta ridhonya. Ya Allah. Biar doa kita sampai ke Allah Subhanahu wa Bagus, taala. ya. Insya Allah. Artinya di sini bukan membandingkan, tapi Allah memuliakan orang tua ya. Naam. Sehingga akhirnya anak-anak harus tetap hormat sama orang tua, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Udah minta doa orang tua belum? Tiap hari guru. Alhamdulillah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Baik guru, langsung aja kita masuk ke dalam segmen. Ustaz bertanya, kami menjawab. Yuk. Ya, ada bapak seorang diri dia. Ay, bapak Tapi siapa? saya tanya ibu yang di atas. Bapak kali, ya Allah, kirain bapaknya ibu. Ya, silakan ibu berdiri. Karena perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Serang, Banten. Banten. Tepuk Oh, tangan iya. yuk. Bu, saya mau nanya. Ibu kan punya anak kan? Iya, ya. Nah, berapa bu anaknya? 3. Ada 3. Ibu pernah maaf. Pernah nggak ibu kepikiran nyesal punya anak? Kan cuma hanya minta 2, kenapa tiba-tiba ada 3? Kenapa? Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Ustadz, nggak pakai kepikiran segitu Pak Ustadz. Nggak Nggak. kepikiran. nggak ada, Oh, nggak bagus. ada, bagus, Tepuk Pak. tangan dulu buat ibu. Ya. Bagus bu. Nggak boleh seperti itu ya bu ya. Ya. Karena anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Iya, Ini bagus nih. Iya, langsung. Karena ada juga orang tua, "Hah, kenapa sih punya anak? Jadi Kenapa?" lagi gitu ya. Jadi Iya. lagi. Ya baik, silakan guru, ilmunya boleh ditambahkan guru. Gara-gara corona nih di rumah terus hamil lagi. Jadi lagi. Ya positif lagi. Izin Ustaz Apip. Ustaz Apip anaknya berapa? Alhamdulillah ada 3. 3. Oh 3. Iya. On the way 2. On the way 2. Dewi 2, Masya Berarti Allah. saya masih banyak 4. Banget. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semuanya. Tema kita hari ini bagus banget. Bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau kita lihat ibu itu kasih sayangnya besar kepada anaknya. Kau kira itu lebih besar kasih sayang Allah. Singa tidak mengangkat kakinya supaya tidak nginjak anaknya. Binatang buas mengangkat kakinya supaya tidak nginjak anaknya. Begitu besar cintanya induk binatang ini terhadap anak. Tahu nggak Allah lebih besar. Sama ini. Hati-hati kepada semua ibu-ibu atau orang tua yang pernah menyesal memiliki anak. Kenapa sih ada anak? Tahu nggak? Bentuk kasih sayang Allah dengan mendatangkan anak kepada kita. Ibu dikasih rahim. Karena dengan adanya rahim penuh kasih sayang. Anak itu keutamaan memiliki anak. Yang pertama Allah menyayangi kita. Iya. Bentuk sayangnya Allah kepada hambanya dengan menitipkan anak. Dan kelak anak itulah yang mengangkat derajatnya. Ada orang tua tidak punya rumah, anaknya yang beliin rumah orang tuanya. Ada orang tua tidak pernah naik mobil, anaknya kasih naik mobil orang tuanya. Ada orang tua yang tidak pernah naik haji, naik umroh, anaknya yang kasih naik haji, naik umroh. Betul tidak? Ada kejadian di sini, ada di sini. Ada di sini. Yang mana orangnya? Ibu. Iya, Dikasih apa sama anak? kasih berangkat umroh. Tepuk tangan dulu. Coba. Akbar, Allahu Akbar. Bahkan mohon izin tanpa menggurui, ada anak, kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan karena punya anak. Dengan memiliki anak, kita meraih cintanya Rasul. Kita meraih cintanya Rasul. Dan ingat, anak itu adalah pahala yang mengalir. Itu amal jariah itu. Lewat apa? Anak yang mendoakan. Anak yang melanjutkan kebaikan kita. Saya mungkin umurnya tidak lama, 60-70 lah. Tapi makin akan umur saya dilanjutkan oleh anak-anak saya. Karena ada anak saya. Nanti saya bilang tahu anak, nanti kau yang melanjutkan kegiatan Abah. Iya Abah. Terus begitu nanti
nanti ada cucu. Ngalir terus. Itulah kalau memiliki anak yang soleh. Bahkan ketahuilah dengan adanya anak bisa jadi nanti syafaat di hari kemudian. Amin ya Allah. Ya, ada orang tua dinaikkan derajatnya oleh anaknya di hari kemudian. Dinaikkan surganya. Siapa? Karena ada anaknya habis Quran. Doa terus sama orang. Bahkan ada anak yang meninggal kecil, itu yang menyelamatkan orang tuanya memberikan air Al-Kausar untuk diberi minum nanti di padang mahsyar. Itu luar biasa. Baik, terima kasih guruku. Tepuk tangan dulu yuk. Ya Allah, dari semua sisi Allah sudah muliakan ya Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Bapak nih kayaknya nih. Ya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Ibu Rosita Ya. dari Masjid Taklim Baitur Rahman, Walantaka, Kota Serang, Banten. Banten, tepuk tangan dulu yuk. Saya mau bertanya ke Ustadz Sam. Ustadz Syam. Oh siap Ibu, mangga. Iya pertanyaannya silahkan. Pertanyaannya, jika sebagai anak merasa Allah menjolimi diri kita dan tidak sayang lagi kepada kita, benarkah ini tanda kasih sayang Allah jauh dari kita? Oke. Dan apakah kasih sayang ibu akan lebih besar Pak Ustadz? Daripada kasih sayang Allah. Ya, Karena Allah zalim sama kita. ya. Ya Allah, Ini nanti tuh Pak mulai Ustadz nih. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih memang ya. Ada anak ngerasa oh saya ini dizolimi sama Allah. Ya Ada ya. Allah, ini harus diperjelas lagi guru silakan. Baik, saudara, terima kasih banyak Bang Ali, guruku Ustaz Maulana, guru kami Ustaz Hafiz serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Sesungguhnya Allah tiada pernah menzalimi hambanya sekecil apapun itu. Apa buktinya? Kalau dia punya sekecil apapun kebaikan, mesti Allah akan membalas kebaikannya itu. Kalau seorang ibu, apakah semua dibalas kepada anaknya? Oh belum tentu. Ibu yang dikasih umroh udah balas ke anak belum? Belum barangkali. Bisa jadi pernah dikasih umroh, nanti anak bikin kesalahan yang diingat kesalahan anak, bukan ngasih umrohnya. Nah. Bisa jadi seorang ibu pernah menzalimi anaknya, ada. Kalau zaman jahiliyah orang tua melihat anak yang lahir laki-laki dikubur hidup-hidup karena malu. Kenapa? Karena anaknya bukan laki-laki. Kalau anak perempuan dia kubur hidup-hidup, subhanallah. Zaman sekarang belum ketahuan anaknya laki-laki atau perempuan sudah digugurkan. Subhanallah. Berarti adakah orang tua yang zalim kepada anaknya? Ada. Tapi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka yang pertama, sungguhlah keliru ketika ada seorang merasa bahwa Allah zalim kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah yang
melampaui batas saja dilarang putus asa. Kalau seorang ibu ada anaknya sudah kurang ajar luar biasa, ada seorang ibu pergi saja kau dari rumah. Saya tidak punya anak yang namanya seperti namamu. Ada orang ibu yang mengurusir anaknya, tidak mau ngurusin anaknya karena anaknya sudah kurang ajar sama dia. Tapi kasih sayang Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan mereka yang berdosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sholat dalam hidupnya. Kalau dia tobat sebelum dia wafat, sebelum dia daripada meninggal dunia, maka Allah tetap mengampuni dosa-dosanya. Allah tidak pernah zalim. Dan bentuk ketidakzalimannya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ditunjukkan di dunia, tapi ditunjukkan sampai di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun itu, maka Allah akan berikan balasan. Maliki yaumid din, yang menguasai hari pembalasan. Artinya di hari pembalasan disitulah ditimbulkan ataupun dimunculkan betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya Allah, aku jadi ingat ada ibu menjauhkan diri dari anaknya tapi Allah nggak pernah menjauhkan. Tidak pernah, subhanallah. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya, nambah ilmu lagi hari ini ya. Tetap bersama kami, ini tema kita luar biasa. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.